Salam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di tengah-tengah keluarga masing-masing. Sebelum kita melaksanakan ibadah, baiklah kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Salam bagi kita semuanya. Kita tetap bersyukur karena rahmat dan kasih Allah yang masih menyertai kita sekalian hingga saat ini, sehingga kita boleh berada dalam keadaan sehat walafiat menghadapi masalah yang besar, yaitu virus COVID-19 yang lekat dengan sebutan virus corona. Sekalipun dalam situasi yang membosankan, gereja tetap mempersiapkan warga jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan melakukan ibadah, meskipun kita melakukan di rumah-rumah, sampai virus yang mematikan itu musnah dan kita boleh terbebas dan kita boleh menjalani kehidupan ini ke depannya dengan lebih baik. Nas firman Tuhan yang menjadi pewartaan bagi kita, yaitu dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36 dengan mengambil tema bersoraklah bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Dalam teks yang telah kita baca bahwa Daud seorang yang mengutamakan Tuhan. Setelah selesai peletakan tabut Allah
di kemah yang disediakan dan ritual penyembahan korban dilaksanakan. Lalu Asap dan saudara-saudara sepuaknya disuruh oleh Daud untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Pertanyaannya, mengapa begitu besar perhatian yang diberikan kepada tabut itu? Saudara Siman, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jawabnya adalah bahwa tabut Allah diyakini sebagai keberadaan Allah, kehadiran Allah, dan sekaligus mengingatkan orang-orang Israel dan kita akan pentingnya ibadah. Kita dengan semua umat Allah dipanggil untuk beribadah dan memuji serta berterima kasih kepada Tuhan Allah. Yang Maha Kuasa. Sekalipun kita beribadah di rumah-rumah seperti ibadah yang kita lakukan saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyian syukur ini bersumber dari beberapa mazmur. Kita mulai dari 1 Tawarikh pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai yang ke-22 ini adalah dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Memuji Tuhan yang sudah berkarya dalam sejarah Israel, mulai dari Abraham sampai menjadi bangsa yang besar. Ayat 22, 23 sampai dengan ayat ke-33 dari Mazmur 96, puji-pujian kepada Tuhan yang mulia, besar, dahsyat, dan seterusnya ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36 dari Mazmur 106 ayat 1 serta ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-48. Puji-pujian sebab Tuhan Allah yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Nashobah kita merupakan gabungan dari Mazmur pasal yang ke-96 dan pasal yang 106 ayat yang pertama, ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-48, dan juga Mazmur pasal yang ke-136. Dengan merenungkan Mazmur pujian Asap, kita bisa membayangkan suasana sukacita saat Raja Daud dan bangsa Israel berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Sudah begitu lama tabut berada di tempat yang tidak semestinya. Kini tabut ada di Sion, kota Daud, ibu kota kerajaan Israel. Asap mengajak umat untuk bersyukur bagi Tuhan, sebab Tuhan sudah mengikatkan perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi perjanjian yang kekal. Berkaitan dengan perjanjian ini, Tuhan memberikan tanah milik pusaka dan kerajaan dan raja-raja, nabi-nabi yang melindungi umatnya. Selanjutnya Asap mendorong segenap bumi bernyanyi bagi Tuhan dan juga menceritakan kemuliaan dan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Asap juga mengajak bangsa-bangsa datang dan mengakui bahwa Tuhan itu Raja. Kemudian Asap menutup dengan ajakan untuk bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Ia adalah Tuhan, Allah penyelamat umatnya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur puji-pujian ini sepatutnya menjadi
nyanyian umat masa kini, terutama kita yang tetap dalam lindungan Tuhan menghadapi masalah besar yang berusaha memutuskan penularan virus corona yang mematikan. Marilah kita bersyukur dengan mengingat berbagai perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup kita. Apa yang telah Tuhan lakukan membuktikan bahwa Ia tidak tidur, melainkan terus-menerus berkarya dalam hidup umat-Nya. Bernyanyi dan kabarkanlah keselamatan Tuhan. Ajakan orang-orang sisi rumah kita untuk datang kepada Tuhan dan mengaku bahwa Dialah Raja. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada situasi yang kita alami saat ini, kita dapat dengan mudah mengeluh tentang ekonomi. Kita bisa mengeluh tentang harga kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Kita dapat mengeluh tentang peraturan pemerintah yang mengharuskan kita tetap berada di rumah. Kita mengarahkan perhatian hanya kepada kebutuhan kita sendiri, bukan kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 mengingatkan kita agar senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, karena ini adalah kehendak Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memahami nas kita perlu memperhatikan ayat per ayat dengan hal-hal sebagai berikut. Pada 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ini bermaksud menyatakan kesucian dan kekuasaan Allah. Tuhan itu Raja, kekuasaannya meliputi segenap alam semesta. Dan oleh karena itu Daud memanggil serta mengajak alam semesta untuk merayakan Sang Pencipta. Dan ia berkata, biarlah langit bersukacita dan biarlah bumi bersorak-sorai. Yang diarahkan pada seluruh alam semesta yang mencakup bumi. Dengan kata lain, semua ciptaan dipanggil untuk memuji, menyembah Sang Pencipta. Mereka yang mengenal Tuhan didorong untuk mengatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan berkuasa. Umat Allah dipanggil untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain yang menyatakan bahwa Tuhan berkuasa. Ini berarti bahwa harus dinyatakan kepada seluruh dunia bahwa hanya satu Allah yang memerintah atas semua ciptaan, dan Dia adalah Tuhan Allah. Bapak, Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini perbedaan antara dewa-dewa bangsa-bangsa dan Tuhan Israel adalah alasan utama untuk beribadah. Penyembah berhala mengalami keputusasaan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan menemukan kenyamanan. Semua umat manusia harus merayakan tindakan perkasa Tuhan yang membuktikan superioritasnya terhadap berhala. Intinya adalah bahwa bangsa-bangsa harus menghormati Allah Pencipta dan bukan dewa yang diciptakan. Bapak, Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada 1 Tawarik
pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Padahal ayat ini disebutkan lebih banyak ciptaan Tuhan yang dipanggil untuk memuji Tuhan. Biasanya ketika lautan meraung, itu karena mereka telah terganggu oleh angin kencang. Tetapi di sini laut dan segala isinya dipanggil untuk mengaum dalam pujian untuk memuji Tuhan. Semua padang dan semua yang ada di dalam harus bersukacita dalam Pencipta mereka. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 33 menerangkan bahwa pohon-pohon di bumi bersorak-sorai di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ayat ini hendak mengatakan bahwa pohon-pohon di hutan juga dipanggil untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dan ayat ini juga tampaknya merujuk kepada kedatangan Mesias yang kedua kalinya ketika Tuhan datang untuk menghakimi bumi. Pada saat itu Dia akan membalik kutukan yang ditempatkan pada ciptaan karena dosa. Lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18 dan Roma pasal yang ke-8 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Inilah yang menjadi alasan mengajak semua pohon-pohon di hutan yang bersorak-sorai bernyanyi di hadapan Tuhan, bahkan semua ciptaannya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-33, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Merupakan ajakan untuk mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, karena rahmat-Nya bertahan untuk selama-lamanya. Pada titik ini dalam pujian, Mazmur berubah menjadi rasa terima kasih orang-orang yang beribadah selama upacara di sekitar tabut perjanjian dipanggil untuk bersyukur kepada Tuhan. Mazmur penuh dengan arahan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ada begitu banyak ajakan untuk berterima kasih kepada Tuhan, dan begitu kita mulai, daftarnya tidak akan ada habis-habisnya. Tapi Mazmur di sini fokus pada kebaikan dan kasih rahmat daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pujian ini menyatakan bahwa kita harus menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan karena Dia baik. Fakta ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Bahkan mereka yang tidak percaya pada Tuhan sering menemukan diri mereka memuji Dia untuk kebaikannya setelah mereka lolos dari beberapa situasi. Mereka melupakan Tuhan yang seharusnya mereka harus memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata belas kasihan sering diterjemahkan dalam Alkitab sebagai cinta kasih yang bertahan atau bertahan sampai selama-lamanya, tidak pernah berhenti, sama seperti Daud meninggikan Allah karena kebaikan dan kasih-Nya yang kekal. Setiap orang percaya harus bersukacita dan bersyukur kepada Allah atas kebaikan dan kasih setia-Nya yang abadi. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat pada 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 35 dikatakan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah,
penyelamat kami, dan kumpulkan dan lepaskanlah kami dari bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Ayat ini merupakan panggilan untuk berdoa, doa keselamatan, panggilan untuk memuji, untuk berterima kasih, dan untuk menyembah Tuhan. Pada titik ini, Mazmur pujian membuat transisi dari pujian kepada petisi. Para penyembah Yahudi ini dipanggil untuk mengajukan petisi kepada Tuhan, selamatkan kami, ya pembebasan fisik Israel dari orang kafir atau bangsa-bangsa asing. Daud mengakui Tuhan sebagai juru selamat Israel dan dari negara musuh. Doa ini juga mengajukan permohonan kepada Tuhan untuk mengumpulkan kita bersama dan membebaskan kita dari para penyembah-penyembah berhala. Sejak bangsa Israel didirikan, sejak panggilan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka telah diperbudak, diserang, dianiaya, dan dibawa ke pembuangan sampai kepada keturunannya. Daud berdoa untuk pengumpulan kembali umat Allah dari pembuangan ke tanah perjanjian, mengembalikan kembali dari tempat pengasingan Daud, menyerukan penyelamatan atau pembebasan Tuhan dan dari orang-orang kafir atau bangsa-bangsa asing, agar mereka dapat bersyukur kepada Allah yang kudus dan memuliakan namanya yang kudus. Dalam situasi apapun, Tuhan menyelamatkan umatnya dari kesulitan-kesulitan apapun. Haruslah menimbulkan rasa syukur padanya dan atas namanya yang kudus. Nama Allah mencerminkan karakter dan reputasinya, ungkapan dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu, mengacu pada tanggapan orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Mereka bermegah pada tanggapan orang-orang yang Tuhan selamatkan. Mereka bermegah atau dengan penuh semangat, bermegah dan bersukacita dalam pujian yang layak Dia terima. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 36, terpujilah Tuhan Allah Israel untuk selama-lamanya, dan semua orang berkata amin dan memuji Tuhan. Ketika upacara pujian dan penyembahan berakhir, Mazmur ini diakhiri dengan doa syukur yang diambil dari Mazmur 106 ayat 48. Ini diucapkan untuk menyatakan pujian kepada Tuhan dengan kata-kata, terpujilah Tuhan Allah Israel untuk selama-lamanya. Sifat alami Allah menuntut agar Ia dipuji atau dijunjung tinggi dalam kekekalan. Ini mengingatkan kita akan berkat yang akan diberikan para malaikat di sekitar tahta Allah kepadanya. Lihat Wahyu pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Setelah berkata demikian, semua orang berkata amin, yang memuji dan memuliakan Tuhan. Setiap orang yang menghadiri perayaan di sekitar tabut perjanjian menandakan persetujuan dan persekutukan mereka dengan mengatakan amin. Dan seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 106 ayat yang ke-48, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Ayat ini merupakan ayat yang paling indah di dalam Alkitab. Tidak perlu penjelasan, tidak ada cara bagi siapapun untuk mengatakan apapun, cukup dengan mengatakan amin, jadilah itu. Tidak ada lagi yang harus
ditakutkan selain memuji Tuhan. Terlebih akan virus-virus corona ini, Tuhan berkuasa untuk memutuskan rantai corona ini. Karena corona virus ini adalah merupakan ciptaan Tuhan dan Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi ditekankan bagi kita harus bersabar untuk senantiasa beribadah dan lockdown di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Daud adalah seorang yang menuruti hati Allah, yang menuruti akan kehendak Allah. Oleh sebab itu ia tidak menganggap enteng memuji Tuhan. Nas ini kita merupakan bagian daripada isi kitab Mazmur, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal, yang diungkapkan selama pujian dan ibadah di sekitar tabut perjanjian. Dalam Mazmur ini umat Allah termasuk orang-orang Kristen pada saat kita sekarang ini dipanggil untuk bersyukur kepadanya atas semua karyanya yang luar biasa, dan untuk menunjukkan rasa syukur itu melalui nyanyian dan penyataan kebesaran dan kebaikannya. Seperti yang dinyatakan Mazmur ini, kita harus memberikan kemuliaan bagi Allah karena namanya yang kita puji dan kita sembah dengan sukacita. Dengan apa yang ia telah lakukan, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi lockdown dan di rumah kita masing-masing, kita harus bersabar karena Tuhan sanggup melakukan apa yang kita pikirkan. Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang kita minta, lebih daripada apa yang kita minta. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersabar di tengah-tengah rumah kita masing-masing untuk senantiasa bersyukur karena Tuhan itu baik, dan berdoa karena Tuhan yang senantiasa memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kebaikannya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam situasi ini, orang-orang yang ada di perantauan ingin pulang untuk berjumpa dengan keluarganya. Inilah yang menjadi kerinduan bagi mereka, sekalipun banyak tantangan dan rintangan di tengah perjalanan. Demikian juga orang-orang maupun anggota jemaat yang berada di rumah masing-masing. Janganlah merasa bosan, tapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Yang boleh kita andalkan, yang boleh kita yakinkan, Tuhan itu berkuasa atas semua ciptaannya. Kita bersyukur karena kita yakin satu ketika Tuhan akan memutuskan rantai virus corona ini. Oleh karena itu, Tuhanlah yang senantiasa kita puji dan kita sembah dalam kehidupan kita, terlebih-lebih di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita rindu juga untuk beribadah, untuk berdoa, bernyanyi, terlebih berkor, mengadakan kor di tengah-tengah gereja kita. Tapi ada saatnya nantinya Tuhan akan memberikan untuk kita berkumpul kembali memuji dan memuliakan namanya. Tuhanlah yang memberkati dan menyertai dan menjadi sumber pertolongan bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami imani dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami bersyukur
di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana kami boleh beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, lewat pujian, lewat doa kami. Engkaulah ya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang melepaskan rantai virus corona ini. Dalam nama Yesus kami mengatakan putus rantai corona ini. Dengan pengharapan kepada kami ya Tuhan, Tuhan akan memberikan kami waktu-waktu untuk berkumpul kembali di bait-Mu yang suci ini, di gereja-Mu, untuk beribadah, untuk menyanyikan lagu pujian, baik tim musik, tim pujian, baik lewat kor, daripada semua anggota jemaat-Mu di tengah-tengah kebaktian. Kami yakin itu akan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kebutuhan kami yang kami rindukan untuk bersekutu kembali di bait-Mu yang suci ini, Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan memberikan sukacita yang penuh yang daripada-Mu. Karena Tuhan yang senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan bagi kami semuanya dalam proses beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, agar supaya berkat-berkat-Mu tetap mengalir bagi kami. Di mana Tuhan mengatakan, di mana ada 2-3 orang yang bersekutu menyebut nama-Mu, Engkau berada di tengah-tengah kami. Itu yang kami yakini ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa melawat dan berada di tengah-tengah kehidupan kami, dan berada di tengah-tengah ibadah kami. Bapa yang baik, Bapa di sorga, berkati semua anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati juga ya Tuhan pekerjaan mereka, karena Tuhan yang menguduskan mereka, agar kami boleh menguduskan Engkau untuk senantiasa beribadah pada kebaktian minggu ini. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami berdoa juga buat pemerintah kami yang terus-menerus untuk berusaha melalui kuasa-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat bagi mereka, agar mereka dengan hikmat yang daripada-Mu boleh berusaha untuk memutuskan virus corona ini. Berkati juga jajaran-jajaran pemerintahan kami ya Tuhan, mulai dari TNI Polri, dan juga ya Tuhan para medis kedokteran. Berkati semua mereka ya Tuhan yang berada di garis depan di lapangan, baik di desa maupun di kota. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan keselamatan bagi mereka ya Tuhan, jauh dari virus-virus corona ini. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang sedang berada di rumah sakit dalam perawatan medis kedokteran. Karena Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka semuanya. Pakailah tangan-tangan medis kedokteran ya Tuhan, untuk melayani, untuk berusaha ya Tuhan dalam perawatan mereka, sehingga berkat kuasa-Mu orang-orang yang terdampak virus corona di rumah sakit boleh memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat anggota jemaat-Mu yang masih sakit dan berbaring di tempat tidurnya. Contoh Amang Situa M Sibagariang, dan demikian juga ya Tuhan buat orang-orang yang telah pulih dari kesehatannya, yaitu Inang Buru Panggabian, Nyonya Silitonga, Amang Jesiahan,
dan semuanya ya Tuhan, terlebih Nyonya Pendeta M. Purba Inang Boromunte yang Tuhan telah pulihkan boleh beraktivitas di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Amang Penetua N. Huta Barat yang kini dirawat di Rumah Sakit Royal Prima. Kiranya kuasa-Mu ya Tuhan yang memberkati, memulihkan Amang itu melalui perawatan medis kedokteran, melalui obat yang dia makan ya Tuhan, agar dia memperoleh kesehatan yang ampuh dan iman yang teguh. Berikan kekuatan ketabahan bagi Amang Penetua N. Huta Barat. Tuhan sanggup melakukan lebih daripada apa yang kami minta dan apa yang kami pikirkan. Inilah yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan, dan juga yang menjadi keyakinan Amang Sintua N. Huta Barat, sehingga nantinya berkat usaha-usaha melalui perawatan medis kedokteran boleh memperoleh kesehatan, boleh memperoleh pemulihan kesehatan berkat anugerah kasih dan pertolongan-Mu. Berkati juga ya Tuhan anak-anak yang Tuhan anugerahkan tengah-tengah keluarga Amang Sintua N. Huta Barat, Willy, Reinhard, dan Immanuel. Sertai mereka semua ya Tuhan. Berikan juga ketabahan bagi mereka. Dan juga ya Tuhan bagi semua kami dan semua anggota jemaat-Mu, baik dari masa yang kecil sampai dengan yang dewasa, bahkan sampai kepada lansia, biarlah berkat-Mu yang menjadi sumber pertolongan bagi semua kami, agar kami boleh melalui dan terputusnya virus corona ini berkat kuasa-Mu yang sudah berulang tahun ya Tuhan. Mari berkati mereka, berikan umur yang panjang, sehat-sehat selalu, kuat dalam jasmani, teguh dalam iman mereka. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak lagi yang kami minta, tapi Tuhan yang menyempurnakan doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan bagi kita semuanya. Amin.